Saudara, cuci darah atau hemodialisa jadi terapi wajib bagi pasien gagal ginjal kronis seumur hidup. Terapi dilakukan agar pasien tetap sehat dan bisa beraktivitas normal. Biaya untuk cuci darah mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah sekali terapi. Tapi beruntung kini para pasien gagal ginjal kronis bisa mendapatkan pengobatan hemodialisa secara gratis melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan Marianto, 36 tahun, warga Medan, Sumatera Utara ini dengan warga lainnya. Tapi siapa sangka, Marianto yang terlihat sehat ini merupakan pasien gagal ginjal kronis dan harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisa seumur hidupnya. 3 tahun terakhir, Marianto menjalani cuci darah di RSUP Adam Malik. Penghasilan dia sebagai petugas keamanan tidak cukup untuk terapi cuci darah seumur hidup. Beruntung, dengan dia bergabung Jaminan Kesehatan Nasional JKN BPJS Kesehatan, terapi cuci darah ditanggung secara gratis. Terbantunya waktu 2000 kejadian inilah sakit cuci darah ini. Wah, kalau nggak ada ini udah bagus mati aja gitu loh. Nggak ada uang, karena memang nggak ada uangnya, gaji aja nggak cukup untuk bayarkannya. Karena seminggu 2 kali kan. Gitu. Sekedar diketahui, biaya sekali cuci darah memang cukup mahal. Klinik tipe D sekitar Rp737.000, klinik rumah sakit tipe C Rp825.000, rumah sakit kelas B Rp935.000, bahkan yang rumah sakit kelas A Rp1 juta. Marianto bilang, meski dia menggunakan JKN atau BPJS Kesehatan, tidak ada perlakuan diskriminasi dengan pasien lain. Gak ada sih bang, sama. Adil lah ya bang ya? Sama bang, memang sama, kenyataan sama gitu. Nggak ada, kau orang kaya nih, kau nih punya duit nih, kau nih BPJS nih, nggak ada. Sama sih bang, kalau BPJS-nya sih butuh sih kayak kita ini. Kalau ada BPJS terbantu, sangat-sangat terbantu. Dokter spesialis penyakit dalam RSUP Adam Malik Medan, Rada Radius Tarigan bilang, seringkali pasien penyakit gagal ginjal kronis awalnya tidak bergejala. Meski divonis gagal ginjal, terapi cuci darah bisa menjadi harapan hidup yang lebih baik. Selama ini seluruh pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, jikalau dia menggunakan BPJS, semua di-cover dengan BPJS tanpa tambahan biaya apapun. Pasien cuci darah itu juga bukan merupakan suatu keadaan yang sudah berbahaya atau keadaan yang sudah tidak ada harapan hidup. Masih ada harapan. Jikalau pasiennya datang teratur dengan cuci darah, maka harapan hidupnya akan bisa lebih baik dibandingkan dengan yang tidak teratur. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga 2024 ada 134.057 pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa. BPJS Kesehatan menjamin menanggung 8 penyakit berat termasuk gagal ginjal, kanker, jantung, stroke, dan lainnya. Bahkan tahun 2024, BPJS Kesehatan membayar klaim hingga Rp37 triliun untuk pembiayaan penyakit berat. Kira-kira 8 penyakit yang kami sebut sebagai pembiayaan katastrofik, 34 triliun atau kurang lebih ya 34 yang tahun 2024 ya, itu 2023. 2024 itu naik menjadi 37 triliun. Jadi itu sekitar ya 20-35% lah dari keseluruhan pembiayaan BPJS gitu. Jadi penyakit yang berat tadi menurut saya hampir tidak ada masalah yang serius gitu. Kalau dulu ya di Jogja itu orang miskin dilarang sakit. Sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar begitu. Asal menjadi peserta aktif gitu. Melalui prinsip dengan gotong royong semua tertolong, JKN menjadi asa untuk menyelamatkan nyawa pasien gagal ginjal dan penyakit berat lainnya yang membutuhkan pengobatan medis dengan biaya yang cukup tinggi. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Beralih ke informasi lain, Saudara, turnamen golf Piala Bupati Cup Kukar 2025 sukses digelar di Samarinda, Kalimantan Timur. Usai vakum selama 9 tahun, kali ini agenda diikuti sahabat golfer 400 peserta dari berbagai daerah.
Usai sudah rangkaian acara golf Piala Bupati Kukar tahun 2025 yang digelar di lapangan golf Tanah Merah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini ditutup dengan agenda pembagian hadiah dan door prize. Agenda ini pun mendapat dukungan dari Gubernur Kaltim Rudi Masud. Dalam sambutannya, turnamen golf semacam ini bisa dilakukan di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur untuk menyapa sahabat golfer di daerah. Momen semuanya ini golfer ini. Kalau perlu tiap hari nih golfernya nih. Ya minimum paling tidak ada monthly lah. 1 bulan 1 kali. Kebetulan kita ada 10 kabupaten kota. Maka wajib 10 kabupaten kota setiap bulan kita keliling. Setuju ya? Bulan depan kita ke mana? Balikpapan. Oke. Bulan depan kita ke Balikpapan. Setelah itu ini Kutim. Ada tuan rumah di sini. Tuan rumah merangkap tuan takur. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada panitia pelaksana yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kegiatan ini kemarin sempat vakum selama lebih kurang 9 tahun karena memang kemarin kita ada Covid dan lain sebagainya, dan hari ini teman-teman panitia membuktikan bahwa setelah 9 tahun vakum, kegiatan turnamen Open Golf Bupati Cup 2025 ini berhasil dilaksanakan. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh panitia pelaksana, dan hari ini nampak seluruh peserta itu tersenyum bahagia, baik yang mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan hadiah. Artinya apa? Artinya ini menandakan turnamen ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, bisa memuaskan seluruh peserta, dan tentunya kita berharap kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan setiap tahun. Sementara itu, salah satu peserta yang mendapat hole in one atau pemain yang berhasil memasukkan bola ke dalam lubang hanya 1 kali pukulan mendapat hadiah utama 1 unit mobil Fortuner dan mengapresiasi kegiatan ini. Kalau tanggapan saya, turnamen ini bagus ya, maksudnya kalau dilaksanakan terus kan bisa mengembangkan kreativitas teman-teman para pegolfer untuk terus maju, dan saya juga ada rencana untuk ikut di seleksi Porprov ya. Para pemain golfer berharap agar kegiatan semacam ini selalu digelar untuk mengasah kreativitas sahabat golfer. Rizal Mustafa, Jasmine Ja'far, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.